Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa The Game That I Came From yang part ke-14. Oke, langsung saja mulai ceritanya. Lingse sudah memutuskan tujuannya dengan mengincar posisi 10 top leaderboard. Lingse meninggalkan wilayah manusia dan pergi ke wilayah khusus Beastmen yang punya zona level 40 ke atas. Lingse menuju ke portal yang akan membawanya ke wilayah lain. Ada wilayah untuk setiap ras di Heavenland. Setiap wilayah hanya bisa dilalui melalui akses portal ini. Tidak ada pengecualian level untuk masuk ke wilayah lain, tapi banyak player lain yang berlevel rendah tidak berani ke wilayah lain. Lingse sudah sampai di Beastmen Territory, tepatnya di Pavilion Barlow. Lingse sudah tahu wilayah ini di kehidupannya dulu karena dia sering kesini dan membuat panduan untuk wilayah ini. Lingse kesini untuk menuju ke pedagang rahasia yang punya item yang dibutuhkan Lingse untuk bisa dengan mudah naik level. Pedagang rahasia bersembunyi di dalam gua yang sulit ditemukan. Lingse sebelum ke sana harus menemukan item tertentu untuk memicu quest. Lingse memanjat tebing yang penuh dengan monster-monster kuat dan melewatinya begitu saja. Dia sampai di rumah terbengkalai di atas bukit dan di sana ada monster Vendis berlevel 69. Lingse seakan mengenang masa lalu, sudah lama tidak bertemu beruang itu. Dia mendekati beruang itu karena item yang dibutuhkannya ada di dalam rumah di belakangnya. Lingse bisa berani mendekat karena dia punya item cincin petrifikasi yang dia dapatkan di dungeon Buddha. Lingse memakai cincin yang sekali pakai itu. Lingse langsung berlari mendekati beruang yang tentu saja beruang itu langsung merespon adanya Lingse. Melihat sudah waktunya, Lingse menggunakan Petrify ke beruang itu dan membuat beruang itu mengalami stun selama 3 detik. Kalau digunakan ke player, efeknya hanya 1 detik. Lingse dengan cepat langsung masuk ke rumah dan menuju ke lantai atas dan mengambil Pendant of Exiled Beastmen Resistor. Sebelum beruang menyerangnya, Lingse menggunakan hook untuk kabur dari situ. Lingse sudah memperkirakan di mana dia akan mendarat dan tepat di lokasi diinginkan Lingse. Dia mendarat di depan gua di mana pedagang rahasia bersembunyi. Di sana terlihat Beastmen yang tampak lagi menempa sesuatu. Lingse mendapatkan sapaan dari Beastmen itu yang tidak peduli bagaimana cara Lingse menuju ke sini. Dia bertanya apa yang bisa diberikan Lingse untuk dirinya yang sudah kehilangan segalanya dan diasingkan di sini. Lingse lantas bertanya kenapa dia diasingkan. Beastmen itu bilang orang-orang itu tidak mengakui penemuannya. Sebagian besar ras Beastmen hanya peduli kekuatan, sedangkan dirinya yang sudah menyelesaikan stadinya dianggap devian oleh Beastmen lain dan mengusir dirinya beserta istrinya. Penderitaannya belum sampai di situ. Ternyata para Beastmen datang ke rumahnya dan ingin membunuh mereka. Istrinya tidak berhasil kabur dan mati di hari itu. Sudah bertahun-tahun dia di sini dan tidak punya keinginan lain selain istrinya atau Leontine yang diberikan ke istrinya. Lingse yang mendengar cerita itu berhasil memicu quest dan sesuai rencananya. Dia bilang sudah ke rumah Cliff dan menemukan sebuah Leontine yang diberikannya ke Beastmen itu. Beastmen itu kaget melihat Leontine dan dia senang bukan main setelah melihat Leontine itu. Dia berterima kasih ke Lingse dengan memberikan beberapa magic bomb yang sudah dibuatnya sendiri. Selain mendapatkan itu, Lingse juga membuka fitur toko tersembunyi. Di situ Lingse bisa membeli magic bomb. Lingse mengeceknya dan membeli 15 magic bomb yang akan digunakannya untuk leveling. Lingse menuju ke area desa Beastmen level 40. Sekalian leveling, Lingse akan meningkatkan grade dari Knife of Death miliknya. Kalau sudah naik level, senjata itu bisa memanggil undead. Lingse terjun ke tengah desa. Langkah pertama dia memancing semua Beastmen di desa.
Lingse membawa batu kecil yang akan digunakannya untuk memancing setiap basement yang ada di desa. Berkat itu semakin banyak yang marah ke Lingse dan mengejarnya. Lingse melompat ke atas rumah yang lebih tinggi dan sudah mengeluarkan magic bomb yang langsung dilemparkan ke kumpulan basement. Berkat itu health mereka turun drastis. Lingse turun dengan senjatanya. Dia akan membantai basement yang tersisa. Hanya membunuh beberapa dari basement membuat Lingse sudah naik level. Setelah ini Lingse akan teleport keluar area untuk respawn area dan Lingse bisa mengulang hal ini 3 kali sehari. Begitulah cara Lingse untuk naik level dengan cepat. Sudah beberapa hari Lingse mulai berburu basement. Lingse saat ini di level 32 dan mulai bosan dengan levelingnya. Kalau player lain tahu kecepatan leveling Lingse, mereka pasti menganggap Lingse menggunakan cheat. Kalau di leaderboard, Lingse mungkin di peringkat 10. Peringkat 1 ada di level 41, tapi mungkin saja ada yang di atas itu. Karena ada banyak player seperti Lingse yang tidak suka mengungkap level dan kemampuannya. Sementara senjata Lingse masih butuh sedikit monster elite untuk dibunuh. 2 hari tersisa Lingse akan meningkatkan senjatanya. Karena sudah bisa membuka toko tersembunyi peneliti basement, Lingse bisa mengajak Ryuko dan tim Shadow untuk leveling. Lingse ingin terus bersama tim Shadow dan meningkatkan kekuatan bersama. Membentuk guild juga salah satu tujuannya, tapi masih banyak pekerjaan menunggunya untuk melakukan itu. Pindah ke guild Nebulos, tepatnya di divisi ketiga. Lingse sudah memberi kondisinya ke Tiana, yang terkejut mendengar kalau Lingse sudah di level 32 dalam 5 hari saja. Lingse bertanya apakah benar tim Shadow akan melakukan misi solo di guild on dungeon. Tiana membenarkan hal itu. Guild Master hanya memberikan peringatan kemungkinan tentang mengambil alih checkpoint. Nebulos sudah dapat masalah dengan Wolfang yang terus ingin mengambil alih checkpoint ketiga. Jadi rencananya tim Shadow akan diam-diam mengambil alih checkpoint 5. Lingse sudah tahu rencana itu. Dia bilang ke Tiana untuk mengirim detailnya nanti. Dan dia masih punya urusan dengan tupai bejat wakil Guild Master Wolfang yang membuatnya kewalahan beberapa bulan lalu. Dan dia bukan orang yang akan membiarkan itu menjadi dingin. Mata dibalas mata. Lingse pergi untuk meningkatkan kekuatannya. Tiana hanya bisa melihat Lingse yang sulit ditebak dan hanya pasrah melihatnya pergi. Setelah itu, Lingse dan tim Shadow mulai berburu untuk meningkatkan level dan juga taktik mereka. Akhirnya senjata Lingse sudah naik ke tingkat bronze. Atributnya diperbaiki dan skill Dominance of the Mercenary sudah terbuka. Rencana selanjutnya Lingse sebelum hari guild on dungeon adalah mencari skill yang paling cocok untuk kelas keduanya sebagai mage. Lingse menuju ke Abandoned Chapel of the Veil Serpent. Skill Kiss of the Veil Serpent berada di dalam makhluk yang berupa ular ungu besar di atas villa. Lingse bersiap mengalahkan ular itu dengan menggunakan masker dan skill Dominion of the Mercenary muncul. Undead yang akan menemaninya dalam mengalahkan dan membantunya mengambil skill Kiss of the Veil Serpent. Pemburuan ular dimulai. 3 Spectre Warrior Lingse maju menyerang segala sisi dari ular itu. Mereka kebal terhadap aura racun ular. Lingse menyuruh mereka membentuk formasi triangular dan menyerang sekaligus. Serangan mereka akan membawa ular itu menjauh dari tempat buku skill. Setelah ular itu berhasil dipancing menjauh, Lingse masuk ke dalam villa untuk mengambil targetnya, buku skill yang ada di tengah altar. Tapi saat Lingse menginjak altar, muncul mekanisme yang tidak diketahui Lingse, membuatnya sedikit panik dan melihat kalau ular itu kembali dengan cepat. Lingse berhasil kabur dengan membuat Spectre Warrior berkorban untuknya. Di sela-sela singkat, Lingse mengambil resiko dengan maju ke dalam altar lagi dan berhasil mengambil buku skill. Agar ular itu tidak mengejar Lingse, dia menyuruh Spectre Warrior untuk menahannya dengan menyerang terus. Lingse mendapatkan skill Kiss of the Veil Serpent.
atau skill yang akan membuat player mage mati-matian mendapatkannya. Dan Lingxe menjadi orang pertama yang mempunyai skill itu. Skillnya bisa mengunci target musuh. Sekarang hanya menunggu waktu untuk guild on dungeon. Tapi Lingxe lupa kalau kakek mendaftarkannya sekolah. Dan tepatnya hari ini dia akan mulai bersekolah. Lingxe mengingat kehidupannya dulu yang selalu menjadi korban bully. Dan dia tahu sekarang tidak akan menjalani hidup seperti itu lagi. Lingxe sebagai murid pindahan memperkenalkan diri di kelasnya. Wali kelas bernama Zuting memperkenalkan Lingxe dan meminta murid lain untuk mengenal Lingxe dengan baik. BTW, di kehidupannya dulu Lingxe juga berada di kelas dan sekolah yang sama. Ada satu preman kelas bernama Tangki yang mengejek rambut Lingxe berwarna putih. Lingxe tahu akan adanya preman kayak Tangki. Dia menjawab dengan tenang apa saja yang dibutuhkan untuk perkenalan. Lingxe mendapatkan kursi duduk khusus untuk para protagonis di belakang pojok pinggir jendela. Saat berjalan ada satu murid yang mencoba menjegalnya. Tapi Lingxe dengan santai menginjak kakinya itu hingga membuat murid itu kesakitan dan terjatuh ke lantai. Lingxe sudah tahu siapa bos di kelas ini, jadi dia berbisik ke Tangki yang menyuruh anak buahnya itu, "Kau harus berterima kasih padaku karena menahan diri. Jika tidak, anak buahmu akan patah tulang." Dengan baik hati, Lingxe membantu murid yang terjatuh itu untuk berdiri, dan murid lain mengira murid itu terjatuh sendiri. Lingxe pulang sekolah dengan tenang, tanpa adanya gangguan dari Tangki dan anak buahnya. Dia mengingat dulu di hidupnya susah karena menjadi yatim piatu, menjadi korban bully seisi sekolahnya. Bahkan orang-orang di lingkungannya tidak menganggap Lingxe ada dan gak peduli dengannya. Tapi sekarang dia akan membela diri dan tak akan membiarkan dirinya dibully, entah itu di dalam game atau di kehidupan nyata. Setelah pulang sekolah, Lingxe langsung masuk ke dalam game dan menikmati guild on dungeon bersama tim Shadow dan juga guild Nebulos. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.